Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C3 di sini akan menyampaikan apa yang kami telah dapatkan setelah menyaksikan webinar tentang Biomedical Signal Processing and Machine Learning Methods for Cardiac Disease Detection Using Heart Sound. Ini mengenai topik pemrosesan sinyal biopotensial. Untuk anggotanya sendiri, pertama ada Yelena Bunga dengan IMA lahir 018, kemudian ada Alfiona Putri dengan IMA lahir 019, ada saya sendiri, Rawika Rahmat dengan IMA lahir 020, dan Diah Ediati dengan IMA lahir 026. Untuk yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pertama tentang biomedical signal processing, yang kedua mengenai coronary artery disease, yang ketiga tentang paradigm of biosignal processing, dan yang terakhir adalah hubungan dengan hasil praktikum. Pertama, topik utama yang diangkat oleh webinar ini adalah untuk mencari tahu susunan pemrosesan sinyal dan metode machine learning untuk mendeteksi CAD menggunakan sinyal PCG multi-channel. Di sini meskipun terdapat perbedaan topik yang diteliti, tetapi prinsip pemrosesan sinyal yang digunakan pada webinar ini sama dengan yang telah dipelajari pada praktikum. Baik, selanjutnya yaitu biomedical signal processing. Next. Biomedical signal processing itu terfokus pada proses pembentukan untuk mendapatkan sebuah sinyal. Sedangkan sinyal itu sendiri adalah fungsi yang menyampaikan suatu informasi. Dan sistem itu merupakan sekelompok unit yang serupa dan berbeda yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Next. Kemudian human body as a system. Tubuh kita itu terdiri dari banyak subsistem yang bersama-sama memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal. Jadi masing-masing subsistem ini harus bekerja secara berkesinambungan dan benar agar kita tetap sehat. Nah, informasi yang diberikan tubuh kita untuk menentukan kesehatan adalah melalui sinyal biomedis. Jadi, sinyal biomedis itu adalah pengamatan aktivitas fisiologis mulai dari urutan gen dan protein, konduksi saraf dan ritme jantung, hingga gambar jaringan dan organ. Next. Nah, berikut adalah alur pengolahan proses dan analisis sinyal biomedis. Nah, yang pertama sumbernya itu dari pasien, di mana sinyalnya itu masuk ke transducer, yaitu untuk mengkonvert data sinyal menjadi data elektrikal. Kemudian, apabila terdapat kesalahan saat konvert data sinyal tersebut, maka kesalahannya itu akan diperbaiki dengan menggunakan isolation preamplifier. Kemudian, sinyal yang didapat di awal itu masih mengandung banyak noise dan terkadang sinyalnya itu masih lemah. Jadi, membutuhkan amplifier dan filter untuk menguatkan juga menghilangkan noise. Kemudian, sinyal dirubah dari analog menjadi sinyal digital. Selanjutnya, sinyal digital yang telah didapat itu juga masih mengandung noise atau artifak. Jadi, noise dan artifak itu harus benar-benar dihilangkan atau di-remove. Selanjutnya, sinyal yang sudah bersih itu dideteksi komponennya untuk meneruskan ke bagian yaitu yang terakhir sinyal analisis. Nah, sinyal analisis ini itu terdiri dari feature extraction dan pattern recognition, classification, dan diagnostic decision. Selanjutnya, nanti hasil dari analisis sinyalnya itu akan diinputkan ke dalam komputer oleh Vision untuk mendapatkan sinyal biomedis. Yang kedua tentang coronary artery disease. Next. Nah, yang pertama ada pendahuluan tentang coronary artery disease. Coronary artery. Jadi arteri koroner atau coronary artery itu merupakan arteri yang saling terhubung satu sama lain, bisa dilihat pada gambar, di mana tugasnya sendiri yaitu untuk menyuplai darah yang kayak oksigen ke dalam jantung. Next. Nah, dapat dilihat di gambar juga adanya penyumbatan atau pengendapan plak dinding pada bagian dalam arteri dapat menyebabkan berkurangnya suplai darah yang kayak oksigen tadi ke otot jantung. Nah, berkurangnya suplai darah yang kayak oksigen ini ke otot jantung itu dapat mempengaruhi terjadinya pembusukan jaringan otot pada jantung dan karenanya akan jantung bakal kehilangan kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Nah, jika hal tersebut terjadi dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat menyebabkan serangan jantung.
perkembangan dari coronary artery disease ini ke tahap yang lebih parah dapat menyebabkan penyakit jantung iskemik, infark miokard, dan gagal jantung kongestif. Next. Nah, yang selanjutnya ada hubungan CAD dengan suara jantung. Nah, di sini aliran darah pada pembuluh darah yang normal itu bersifat laminar atau streamline. Jadi aliran tengah itu lebih cepat kecepatannya dibandingkan dengan yang berada di tepi. Namun saat pada kondisi CAD, coronary artery disease, itu terdapat konstruksi sehingga menyebabkan meningkatnya kecepatan aliran darah dan menghasilkan turbulensi. Nah, saat terjadi turbulensi ini akan menyebabkan pergerakan partikel pada pembuluh darah menjadi tidak teratur. Dari pergerakan yang tidak teratur tersebut akan diproduksi yang namanya abnormal sounds, di mana dikenal dengan nama murmurs. Nah, apabila terdengar itu maka dihasilkan murmurs, jika tidak terdengar maka dihasilkan vibration atau getaran. Dengan demikian, pada kondisi aliran tubuh yang turbulen itu menimbulkan suara, tidak menimbulkan suara atau diam, sedangkan pada aliran yang turbulensi itu menciptakan suara. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa semua kelainan yang terjadi selama peristiwa siklus jantung yang berbeda ini dapat memberikan fitur yang membedakan bunyi jantung CAD dengan bunyi jantung yang normal. Dari sinilah nantinya kita dapat mengidentifikasi signal processing method yang akan digunakan selanjutnya. Next. Selanjutnya, paradigma biosignal processing. Next. Paradigma dasar dari biosignal processing terlihat pada diagram berikut ini, yang dimulai dari pre-processing, kemudian segmentation, feature extraction, feature selection, dan classification. Di mana di sini yang masuk sinyal processing adalah pre-processing sampai feature extraction, sedangkan feature selection dan classification adalah bagian dari machine learning. Next. Pre-processing pada dasarnya adalah penghilangan artefak dan kebisingan beberapa gangguan saluran listrik serta beberapa gangguan fisiologis, misalnya physiological interface, artifact DANOS, power line interference, dan power line interference. Selain itu terdapat pembatasan sinyal dan normalisasi. Physiological interface adalah sesuatu yang secara otomatis ditambahkan ke sinyal dan tidak dapat dihilangkan pada tahap akuisisi. Misal, dalam kasus suara keras, jika Anda memiliki beberapa suara usus di perut, sehingga secara otomatis ditambahkan ke sinyal selama akuisisi, sehingga memerlukan semacam pemrosesan sinyal untuk menghilangkan suara tersebut. Selanjutnya adalah artefak dan noise, yang pada dasarnya mengacu pada kebisingan lingkungan, misalnya suara orang atau suara terkait mesin yang mungkin ditambahkan ke sinyal. Selanjutnya, power line interference adalah gangguan saluran listrik seperti frekuensi 50 atau 60 Hz atau catur daya yang biasanya ditambahkan ke sinyal karena sistem perekaman elektronik ini, sehingga perbedaan ini perlu dihilangkan sebelum mulai menangani sinyal di tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah band limiting, yaitu pembatasan sinyal. Jika kita punya ribuan sinyal, maka kita harus melakukan semacam low band filtering atau high band filtering yang diperlukan sesuai penggunaan. Dan yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah normalisasi. Jadi setelah melakukan semua proses ini, jelas kita menggunakan beberapa proses sinyal, sehingga nilai sinyal mungkin banyak berubah sehingga kita perlu menskalakannya pada rentang yang pasti. Jadi menggunakan normalisasi Z atau minimal skalar maksimal apapun yang sesuai dengan kebutuhan. Next. Pada webinar ini diambil sampel hard sound normal dan yang terkena CAD. Preprocessing membatasinya hingga preprocessing yang dilakukan hanya penyaringan low pass yang membatasinya hingga 500 Hz karena diketahui tidak ada banyak noise dan pada data tersebut direkam dalam keadaan menahan nafas, sehingga secara otomatis suara pernafasan dapat dihilangkan. Kemudian normalisasi yang dilakukan adalah Z normalization, yaitu untuk menghindari perbedaan amplitudo karena faktor fisik. Persamaan yang digunakan adalah X norm I, jumlah data dikurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya, dengan I adalah 1, 2, sampai N. N ini mengacu pada banyaknya sampel yang diambil. Next.
Selanjutnya ada segmentation, dan berikut adalah literatur maksimum blood flow yang diambil dari beberapa frekuensi sinyal yang dibagi menjadi beberapa fase. Ini S1, sistol, S2, dan diastol. Menggunakan suatu algoritma segmentasi agar lebih mudah untuk diidentifikasi, di mana di sini adalah garis merah merupakan blood flow dari CAT, dan garis hitam adalah blood flow normal. Dan di sini di bagian garisnya ada inner circle dan garisnya sendiri, di mana inner circle adalah nilai yang didapat, sementara garisnya adalah standar deviasi dari datanya. Kemudian untuk segmentasinya digunakan siklus penuh jantung yang dibagi menjadi 4 segmen seperti tadi, yaitu S1, sistol, S2, dan diastol, di mana tiap segmen terdapat 3 epoch, dan epoch ini menunjukkan 2 siklus penuh jantung, sehingga total data yang terekam dari 80 kali pengulangan adalah 960 data, karena 80 dikalikan dengan 4 segmen, kemudian dikalikan lagi dengan 3 epochnya. Selanjutnya yaitu feature extraction, di mana CPSD atau cross power spectral density antara kedua deret waktu X dan Y itu dihitung sebagai berikut, di mana tanda bintang itu menunjukkan konjugasi kompleks, kemudian huruf X dan Y itu merupakan Fourier transform dari X dan Y. Nah, CPSD itu sebagai kuantitas kompleks juga dapat direpresentasikan dengan persamaan yang kedua, yaitu sebagai berikut, di mana delta P itu merupakan perbedaan fase antara X dan Y pada frekuensi tertentu, dan AX/AY itu juga merupakan besar X dan Y pada frekuensi tertentu. Next. Nah, jika fasenya 0, maka bagian imajiner akan menjadi 0. Namun, kita masih memiliki bagian real yang ditulis dalam magnitudenya. Jadi, komponen imajiner ini pada dasarnya hanya mempertahankan kesamaan yang tertunda dengan beberapa perbedaan fase dengan perbedaan fase yang tidak 0. Jadi, apa yang terjadi ketika setiap kali noises ditambahkan ke sinyal? Next. Nah, jadi noises, terutama environmental noises, biasanya aditif dalam sebuah domain waktu. Seperti contoh berikut, yaitu Y-topi sama dengan Y plus N, atau bisa disebut dengan cross spectrum density sama dengan original cross spectrum density ditambah noises. Nah, dalam transformasi Fourier dengan properti linear, dapat dikatakan bahwa noise dan spektrum noise itu juga ditambahkan dengan cara yang sama. Nah, jika noise dan sinyalnya ini 0, maka rumusnya yaitu cross power spectrum density sama dengan original cross spectrum ditambah dengan noise cross spectrum. Sehingga jika environmental noise ini muncul dari suatu jarak yang cukup jauh, maka noise tersebut akan tetap diterima oleh gelombang paralel, atau yang artinya tidak akan ada jeda fase. Next. Nah, berikut adalah gambar untuk feature extraction motivation, di mana pada gambar ini disimpulkan pendekatan tingkat pada pita akan lebih baik untuk mengekstraksi fitur daripada menggunakan keseluruhan spektrum sebagai satu kesatuan. Next. Jadi gambar pada slide sebelumnya itu dilakukan dengan metode, yaitu yang pertama spektrum dibagi menjadi 4 bagian, kemudian menghitung plot AUC dan kemiringan spektrumnya, kemudian dites statistikalnya menggunakan Wilcoxon-Ransom test for alpha 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan yaitu ekstraksi fitur pada tingkat subband akan lebih relevan. Next. Nah, selanjutnya ada feature selection and classification. Nah, yang digunakan pada feature selection yaitu metode kernel. Metode kernel ini biasanya digunakan dalam bidang pengenalan pola, misalnya mengembangkan detektor wajah berbasis support vector machine atau SVM yang bekerja secara real-time pada data video dan menggunakan SVM untuk melacak manusia dengan artikulasi pose yang ekstensif. Banyak metode pengenalan pola seperti itu menggunakan SVM untuk klasifikasi biner. Namun, metode kernel juga digunakan untuk klasifikasi multikelas, regresi, deteksi kebaruan, dan pengurangan dimensi. Adapun proses Gaussian atau GP adalah versi Bayesian dari metode kernel. Mereka juga telah diterapkan untuk klasifikasi, regresi, atau reduksi dimensi. Yang selanjutnya ada classification, ini menggunakan support vector machine atau SVM.
SVM sendiri merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi, yaitu support vector regression. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Next. Nah, yang digunakan pada webinar kali ini itu yang feature selection, alasannya yaitu untuk memperluas data ke dimensi yang lebih tinggi dan memberikannya sebagai input langsung melalui pengklasifikasian sehingga dapat membuat kernel sendiri dan menggunakannya untuk memberikan klasifikasi. Nah, untuk support vector machine atau SVM alasannya yaitu karena lebih baik untuk berurusan dengan database instance yang rendah sehingga nantinya tidak terlalu rentan terhadap overfitting. Next. Selanjutnya akan dibandingkan dengan praktikum. Next. Kesesuaian dengan webinarnya, yaitu pada webinar ini sinyal processing ini dilakukan pada heart sound atau detak jantung. Sedangkan pada praktikum sinyal processing ini dilakukan pada sinyal ECG. Pada tahap pre-processing filtering itu menggunakan rupas filtering, zero fast, kemudian order ke-8 IR Butterworth filter, cut-off frekuensinya adalah 500 Hz dan normalisasinya menggunakan Z normalization. Sedangkan pada praktikum filternya menggunakan FIR atau finite impulse response pada noise PLI pada frekuensi 50 Hz. Nah, tidak ada normalisasi yang dilakukan pada sinyal di praktikum. Dan berikut merupakan gambar sinyal dari webinar, yaitu menunjukkan grafik heart sound yang pada normal dan dengan penyakit CAD. Sedangkan pada praktikum itu ada domain waktu, yaitu yang pertama ada sinyal ECG yang diberi noise, kemudian yang kedua ada sinyal ECG setelah difilter. Next. Kemudian pada proses segmentation ini pada webinar terdapat pemecahan menjadi bagian-bagian lebih kecil yang masing-masing bagian memiliki karakterisasi statistik yang sama serta amplitude dan frekuensinya. Pada praktikum tidak ada segmentation, kemudian sinyal yang didapat sama dengan sampel aslinya. Next. Kemudian pada proses picture extraction, sinyal yang berasal pada webinar, sinyal yang berasal dari domain waktu diubah ke domain frekuensi. Begitu pula pada praktikum, sinyal yang berasal dari domain waktu juga diubah ke domain frekuensi. Berikut merupakan gambarnya yang sebelumnya adalah domain waktu diubah ke domain frekuensi. Next. Dan yang terakhir pada proses feature selection and classification, pada webinar ini feature selection-nya menggunakan kernel differential equation dan klasifikasinya menggunakan support vector machine atau SVM. Kemudian pada praktikum, vector selection-nya menggunakan transformasi Fourier dan tidak ada klasifikasi yang dilakukan pada sinyal di praktikum. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hasil praktikum kami 60% sama dengan webinar yang kami analisis. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.